Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Mardika Pasca, NIM 12050116706, Prodi TIF kelas A, mata kuliah simulasi digital. Berkuliah di Universitas UNSUS Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Apakah aljabar boolean itu? Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum aljabar boolean. Dengan menggunakan hukum aljabar boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Adapun hukum-hukumnya, yang pertama itu hukum komutatif atau commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh perkalian gerbang logika N, X dikali Y sama dengan Y dikali X. Contoh pada tabel sebelah kiri. Penjumlahan gerbang logika OR, X tambah Y sama dengan Y tambah X. Boleh dilihat di tabel sebelah kanan. Ini adalah contoh penjumlahannya. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum asosiatif law. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh perkalian gerbang logika M, W dikali dalam kurung Y dikali X dikali Y tutup kurung sama dengan dalam kurung W dikali X tutup kurung dikali Y. Tabelnya seperti ini. Sedangkan penjumlahan gerbang logika OR yaitu W ditambah dalam kurung X tambah Y tutup kurung sama dengan W ditambah X tutup kurung tambah Y. Kita berubah. Boleh dilihat pada tabel ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Contohnya W dikali dalam kurung X tambah Y tutup kurung sama dengan WX tambah Y. Selanjutnya hukum N atau N law. Disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Boleh dilihat pada tabel. Selanjutnya hukum OR atau OR law. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut adalah contoh. Ini contoh dari hukum OR. Oke, selanjutnya itu hukum inversi atau inversion law. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum
Inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda dan kebalikan 2 kali, maka hasilnya kembali ke nilai aslinya. Gambarnya seperti ini. Jadi, jika suatu input atau masukan diinversi atau dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Penyederhanaan soal ini adalah bentuk soal dari aljabar boolean yang akan kita sederhanakan. Soalnya adalah yang ini. Maka yang ini akan kita sederhanakan dan akan mendapatkan hasil ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya bagaimana kok bisa mendapatkan hasilnya segini. Yang pertama, untuk memudahkan kita mendapatkan yang ini, pada yang pertama ini kita lihat 3 angka yang sama seperti yang sudah saya tandai dan saya beri warna. A, B, C yang ini sama persis yang di sini. Jadi jika sama, kita turunkan ke bawah, maka dapatnya yang ini. Oke. Jika sudah, maka yang huruf terakhir yang ini dan yang ini kita masukkan dalam kurung seperti ini. Kita tambah. Selanjutnya, karena ini sudah kita bahas, jadi ini kita hilangkan, tidak kita masukkan lagi. Yang kedua yaitu yang ini. Untuk mendapatkan hasil yang ini, maka kita lihat lagi 3 angka yang sama seperti yang ini. Kita lihat baik-baik, di situ ada 3 angka yang sama. Pertama A ya, yang kedua B ya, dan yang ketiga D ya. Jadi yang sama itu kita masukkan ke dalam sini. C nya karena tidak sama, kita masukkan ke dalam tutup kurung seperti ini. Ya. Untuk mendapatkan hasil yang ini, maka harus kita samakan pula yang dari yang sini, 3 angka yang sama. B, A, terus sama A tidak sama dengan yang ini, maka itu nanti kita masukkan terakhir. Jadi kita cari yang sama. B maka sama dengan B, jadi kita masukkan yang di B. C sama dengan C, nah kita masukkan C, begitu juga yang D. Terus kita masukkan dalam A, maka hasilnya seperti ini. Jika sudah dapat yang ini, maka selanjutnya kita akan mencari yang ini. Sini A, B, C dalam kurung D, D dot plus D sama dengan 1. Kenapa hasilnya 1? Karena itu udah ada hukumnya di set kita yang tadi ya. Jadi semua yang dalam kurung ini, semua yang ada dalam kurung ini hasilnya adalah 1. Jadi karena sudah dapatnya di sini, maka kita akan mencari hasilnya di sini. Cara mencarinya, cara menyederhanakannya yaitu kita cari yang sama, 3 huruf yang sama lagi. A, kita cari yang di A tidak ada yang sama. B ada yang sama, ketiga-tiga yang sama. Jadi yang kita masukkan adalah B. Dalam kurung kita masukkan angka yang ada di dalam B semua ini, huruf yang ada di dalam semua B. Maka B dalam kurung kita masukkan AC plus AD plus CD. Angka satunya kita hilangkan. Maka selesai pula penyederhanaan kita. Ini tidak bisa kita sederhanakan lagi karena kita sampaikan di sini. Sekian dari saya tentang aljabar boolean
Mohon maaf jika ada